Temanya nggak usah kaget ya. Ini temanya adalah tak ada angin, tak ada hujan, diam-diam orang ini ngebet banget pengen dapetin cinta kamu. Nah, ya, jadi siapa tuh ya si kucrut ini? Diam-diam ternyata ada seseorang yang pengen ngedapetin cinta kamu. Jadi kita akan lihat ya secara detail. Gue bocorin deh ya. Sampai ke bongkot-bongkotnya, sampai ke akar-akarnya biar kalian paham. Oke, bagi kalian ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching ya, kalian bisa langsung aja guys klik ya link kontak WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini ya. Jadi nggak usah dicatat, langsung diklik aja, nanti otomatis langsung ke direct ke nomor kontak WA aku. Oke. Jadi nggak usah lama-lama ya, saking excitednya aku ya, karena tadi habis cleansing energi ya, mengeluarkan energi-energi yang nggak penting ini ya. Jadi biar ketika aku ngebacain readingan kalian biar fresh gitu ya. Meskipun di sini ada orang yang bangun rumah ya, mudah-mudahan kalian nggak keganggu lah ya sama suara noise-nya. Yang penting kalian masih kedengeran ya suaraku. Oke? Langsung saja ya guys, kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang diam-diam pengen ngedapetin cinta kamu. Waduh, siapa tuh? Siapakah dia, seseorang yang diam-diam pengen ngedapetin cinta kamu? Siapakah dia, seseorang yang diam-diam pengen ngedapetin cinta kamu? Tara, kita akan lihat dulu. Wow, penasaran. Wow. Tuh ya, aku ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama menyembunyikan perasaan cintanya kepada kamu meskipun kalian terlalu sering bertemu. Nah ya, jadi kelihatan tuh siapa. Jadi bisa dipastikan orang ini nggak jauh-jauh amat dari lingkungan sekitarmu. Nah, bisa jadi dia atasan kamu, bisa jadi dia partner kerjamu, atau mungkin ya dia adalah seseorang relasi kerjaan dengan kamu. Karena yang aku rasakan, kamu sama dia sering ketemu, sering berinteraksi ya, entah ngobrol masalah pekerjaan, entah diskusi bareng masalah keuangan ya, atau mungkin kalian pernah terjebak dalam satu proyek yang sama dan ternyata, nah ya, ternyata tanpa kalian sadari gitu ya, dia pandang-pandanglah wajah kamu ya sambil senyum-senyum sendiri gitu ya. Terus dia suka curi-curi pandang ke kamu ya, kamu nggak merasa gitu karena kamu menganggap dia adalah partner teman biasa gitu. Tapi bagi dia gitu ya, di mata dia nih, wow. Ya, aura kamu tuh cetar membahana ya. Auranya luar biasa sehingga membuat orang ini merasa tertarik untuk mendapatkan cinta kamu gitu. Dan aku tuh ngerasa sebenarnya durasi kalian kenal ini ya nggak 1-2 hari. Kalian ini sudah cukup lama. Bahkan ya, yang aku lihat nih ya, yang aku lihat ya, pada saat pertama kali kalian berkomunikasi, orang ini tuh sudah ada perasaan nyaman. Namun, ya ini guys, ya yang perlu kamu tahu, namun dia nggak sempat mengungkapkan. Kenapa? Karena kalian terjebak dalam situasi yang rumit gitu. Mungkin gitu ya, salah satu di antara kalian sudah memiliki pasangan, atau mungkin bisa juga gitu ya, kalian berdua ini terjebak dalam sebuah siklus cinta segitiga. Nah tuh ya, jadi nih orang tuh meskipun dia sayang sama kamu, tapi dia nggak mau melibatkan diri ke dalam rumah tangga kamu atau sebaliknya. Kenapa? Ya karena dia takut gitu ya, takut jadi pelakor kayak ya, takut jadi pembinor. Jangan sampai gitu ya disiram air lombok ya, jangan sampai disiram air cabai gitu ya, nanti apa kata dunia ya. Makanya orang ini nggak berani mengungkapkan perasaannya, padahal gitu ya, ini orang ya, jangankan lihat kamu tersenyum, lihat kamu diam pun gitu, nih orang tuh udah terkiwir-kiwir gitu ya melihat pancaran aura pesona kamu. Nah ya, kamu nggak pakai susu, kamu juga bukan dukun ya, tapi ya aura kamu tuh membawa pelet secara alami yang secara nggak langsung gitu ya, tanpa kamu sadari ketika ya ada lawan jenis melihat kamu tuh wow.
Ya, aura kamu tuh bagaikan Syahrini gitu ya, cetar membahana gitu. Padahal diri kamu tuh ngerasa B aja gitu ya. Gue juga nggak suka makeup amat, gue juga nggak pakai skincare A, B, C gitu ya. Gue juga nggak suka bermakeup pria gitu. Rambut gue juga biasa-biasa aja. Tapi gitu ya, banyak orang-orang di sekitar kamu yang nggak kamu pahami ya, ternyata ada yang tertarik gitu ya sama samblekan apa ya bahasanya ya, sama tamparan gitu ya aura pesona kamu. Bahkan gitu ya, mungkin kamu pernah gitu ya ngerasa ada seseorang yang kamu anggap sebagai teman, ternyata dia punya rasa loh sama kamu. Nah, bukan salah di kamu tapi salah di aura kamu. Ya, bukan salah di aura kamu sih, tapi seharusnya bersyukur gitu. Karena semesta sudah menganugerahkan gitu ya. Kamu aura yang sangat hebat, luar biasa, mampu membuat orang lain ya, di mata orang lain tuh bisa terhipnotis gitu sama tarikan pancaran aura pesona kamu. Dan akhir-akhir ini sih memang yang aku lihat gitu ya, yang aku lihat tuh beberapa dari dia terkadang rada ada suka perubahan sikap terhadap kamu. Kenapa? Ya karena dia cemburu gitu ya ketika melihat kamu dekat dengan yang lain. Tapi ya ini kan si kuceret ini orangnya nggak bisa berani itu ya mengutarakan ya, nggak bisa memaparkan, waduh memaparkan ya bahasanya kayak Malaysia gitu ya, nggak bisa memaparkan secara nyata gitu ya bentuk rasa cemburu dia kepada kamu. Jadi ya udah gitu ya, tiba-tiba kayak kamu ngerasa bingung aja, aku tuh nggak bikin salah sama kamu tapi kenapa gitu ya, tiba-tiba kamu jaga jarak lah dengan aku gitu ya, tiba-tiba kamu sok cuek lah gitu ya, tiba-tiba kamu kelihatan sewot. Nah itu dia akarnya. Karena apa? Ya mungkin kamu nggak sadar bahwa ada tindakan kamu yang membuat orang ini merasa greget gitu ya, merasa cemburu menguras kamar mandi. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia ya? Seseorang yang diam-diam ngebet banget ya, ngepet banget. Ya, bassnya kurang ya, ngebet banget pengen ngedapetin cinta kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sampai keselak tuh ya. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam keselak tuh ya, diam-diam ngebet banget pengen dapetin cinta kamu tuh ya. Wow, menarik tuh. Aku rasa sebentar ya, karena di sini ada kartu The Priestess. Ini hampir sama energinya ya. Ada cinta yang tidak terungkapkan, tapi aku merasa di energi ini kamu tuh udah tahu siapa orangnya gitu. Dan kamu sama dia itu kayak ngejalin sebuah hubungan HTS, hubungan tanpa status gitu ya. Dibilang teman, tapi kedekatan kalian deket banget ya, bagaikan perangko gitu ya. Dibilang pacaran, tapi kalian berdua belum pernah sama-sama saling mengungkapkan. Nah, bingung nggak tuh ya? Tapi ya ketika kalian deket dengan yang lain, kalian berdua sama-sama ngerasa cemburu gitu ya. Jadi kayak sama-sama cemburu tuh ketika dia ngelihat kamu dengan yang lain. Wow, gedeknya minta ampun. Ya, ini orang cemburu banget gitu ya. Bisa ngelihat kamu tuh bagaikan lihat musuh. Begitu pula juga sebaliknya. Ketika kamu ya melihat dia dekat dengan yang lain tuh, muncullah ya aura jutek kamu ya. Bibir kamu bisa monyong ya sampai 10 cm ketika melihat dia dekat dengan yang lain. Nah, itu tadi. Jadi bisa dibilang kayak kamu sama dia ini hubungannya nggak jelas. Ikatannya, konteksnya itu nggak jelas gitu ya. Hubungan ini tuh mau dibawa kemana, kamu nggak tahu gitu. Karena sampai detik ini pun gitu, kalian berdua juga masih belum pernah sama-sama saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Ya udah gitu, kalian berdua itu cuma main sindir aja gitu ya, kayak sok-sok ngasih perhatian gitu, tapi kalian nggak ada ikatan gitu. Tapi kemana-mana kalian ini lengketnya minta ampun ya, bagaikan perangko gitu ya. Terus aku tuh ngerasa ya bahwa menurut aku dari energinya, dia adalah seseorang yang jauh bisa lebih memahami perasaan kamu ketimbang orang-orang yang pernah deket dengan dirimu. Nah ya, makanya kenapa kamu nyaman deket sama dia gitu. Karena bagi kamu ya hanya dialah satu-satunya orang yang bisa ngertiin perasaan kamu ya, yang bisa
menerima luapan emosi kamu, yang bisa mendengarkan curhatan kamu, yang tahulah ya intinya segala-galanya tentang dirimu gitu. Melebihi orang yang pernah dekat-dekat dengan dirimu gitu. Makanya tuh kenapa ya terkadang ya kalau nggak ada kabar dari dia tuh ada yang kurang ya dalam hidup kamu. Begitu pula juga dia gitu. Dia merasa ya seseorang yang bisa memahami karakternya, dirinya, bisa menghargainya, bisa menjadi teman ya. Untuk apa ya, dalam artian menyampaikan keluh kesahnya itu kamu. Nah makanya kenapa gitu ya, kalau kamu nggak ada kabar, dia selalu cariin kamu tuh, kamu di chat ini ya, nanyain kabar kamu baik-baik aja kah? Ya, jangan-jangan kamu lagi nyungsep gitu ya, atau mungkin kamu lagi nggak enak badan gitu, atau mungkin kamu lagi BU gitu ya, butuh duit gitu, makanya dia selalu ngontekin kamu, ngabarin kamu gitu. Dan aku sih ngerasa ya bahwa hubungan kalian tuh sebenarnya enjoy aja gitu ya, jadi kayak nggak terlalu tegang-tegang amat kayak orang pacaran pada umumnya gitu. Karena yang aku rasakan tuh kalian ngejalani hubungan seperti ini jauh lebih having fun ya, jauh lebih happy gitu, karena kayak nggak ada tekanan-tekanan amat gitu ya. Tapi kalian berdua sama-sama saling ngelindungi satu sama lain. Dan tahu nggak sih gitu, nih orang tuh paling nggak terimaan ketika kamu merasa disakiti oleh orang lain tuh ya. Coba deh diinget-inget gitu, flashback ke belakang ya, coba diinget-inget. Ini orang tuh nggak terimaan gitu ketika ada yang nyakitin kamu, siapapun tuh ya, belangsak manapun ya, si kadal buaya buntung manapun ya, coba gitu, ini orang pasti nggak terima gitu ya. Apalagi sampai kamu tuh dibikin nangis gitu, seolah jiwa labraknya dia men. Wah, jiwa labraknya dia ya, jiwa labraknya dia ini kuat banget gitu. Begitu pula juga kamu gitu, kamu tuh orang yang paling nggak bisa ketika ngelihat si doi ini tuh ngerasa sedih gitu ya, merasa kalut, merasa kesepian. Kamu pun juga sama gitu, ingin selalu menjadi support system atau garda terdepan yang terbaik. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih gitu ya, udah tahu gitu ya bahwa kalian ini sama-sama saling mencintai satu sama lain, tapi kenapa kalian nggak jadian aja gitu? Atau mungkin kalian lebih suka yang ngejalani hubungan yang kayak gini gitu, yang nggak terlalu adanya ikatan ya, yang nggak terlalu adanya tekanan ya. Is okay lah, nggak apa-apa gitu. Yang penting kejelasannya. Cuman aku tuh ngerasa ya bahwa dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat kalian tuh bakal lengket lagi. Karena untuk saat ini energinya aku nggak tahu ya, kayaknya ada kesalahpahaman di antara kalian berdua yang membuat akhir-akhir ini tuh ikatan hubungan kalian jadi sedikit berjarak gitu. Jadi kayak nggak kayak biasanya gitu. Ngobrol pun juga kayaknya tuh nggak seplong yang kemarin gitu. Terus pengen cerita pun juga diri kamu tuh kayak nahan gitu. Nahan kenapa ya? Karena nggak enak gitu. Kayak vibes-nya itu nggak kayak yang kemarin-kemarin. Tapi dalam waktu dekat, aku tuh ngerasa bahwa ikatan kalian tuh bakal nempel lagi. Karena ya itu tadi ya, kamu sama dia ini bagikan kertas dan perangko gitu. Yang lemnya ini udah pakai lem Korea gitu, yang nggak bisa dicabut. Ya, jadi kayak seberjarak apapun kalian berdua, pasti ujung-ujungnya kalian akan nempel kembali. Tuh ya, tuh udah sama-sama saling sayang. Lebih baik tekankan lagi kejelasan statusnya gitu ya. Tenang kok ya, kalian nggak bakal selamanya akan seperti ini. Karena akan ada sebuah fase di mana kalian berdua ini akan sama-sama saling mencari dan membutuhkan gitu. Sampai pada akhirnya ya kalian mengakui gitu bahwa memang si doi ini adalah seseorang yang memang ditakdirkan untuk kamu gitu. Dan dia pun juga sama gitu ya guys. Dia pun juga sama merasa bahwa kamu adalah takdir cintanya dia. Tapi gitu, siklus ya, posisi kedekatan kamu ini selalu ngegulung gitu, kayak selalu banyak badai banget yang nerpa apa ya, dalam artian tuh nerpa hubungan kalian gitu. Tapi selagi kalian bisa berdamai dengan keadaan kalian masing-masing, is okay, semuanya bakal fine gitu. Jadi ya udah deh, nggak perlu stres-stres amat gitu. Karena kayak sejauh-jauhnya dia loh ya, di hati dia cuma ada kamu. Ya begitu boleh juga sebaliknya ya. Di hati kamu pun juga cuma dia gitu ya. Waduh ya, kita lihat lagi di sini siapakah dia, seseorang yang diam-diam pengen ya ngedapetin cinta kamu. Waduh, siapa tuh? Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang diam-diam pengen ngedapetin cinta kamu. Tuh, aku rasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya guys gitu, nih orang tuh pernah
punya mengalami trauma, luka lama di masa lalu yang sepertinya membuat orang ini tuh jadi susah untuk bergerak ke depan gitu ya. Padahal kamu tuh paham gitu, sebenarnya orang ini sayang sama kamu. Dan orang ini juga punya rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap dirimu. Tetapi, nah ya lagi-lagi gitu ya, si doi ini orang yang punya kenangan yang kelam di masa lalu. Dia pernah gitu ya berkomitmen, tapi ternyata komitmennya tuh nggak sesuai sama apa yang diharapkan. Sehingga mengalami suatu kegagalan ya, dimana mungkin beberapa dari dia pernah gitu ya diputusin secara sepihak, pernah nggak dihargai, pernah diselingkuhin, sehingga itu sangat berpengaruh ya sama kehidupan dia ke depannya yang jadi lamban gitu, yang jadi kayak lemot gitu. Nih orang tuh sebenarnya kayak lo tuh udah tahu gitu bahwa nih orang tuh emang dia ada rasa sama kamu, tapi yang jadi pertanyaan gitu, kamu juga nggak mau gitu ya menjalani suatu hubungan yang nggak pasti ya kalau dia sendiri tuh yang kayak masih meragukan. Ini orang tuh bukan setan gitu ya, tapi sikap dia ini selalu datang dan pergi gitu ya, suka ghosting gitu ya, suka aduh abu-abu banget hidup dia gitu ya. Terkadang dia sok perhatian lah sama kamu ya, tapi besoknya dia cuek sama kamu gitu ya. Terkadang lagi besoknya kamu dikasih kejutan, hello. Setelahnya lagi gitu, dia ngeselin banget gitu ya, dia nguji mental kesabaran kamu. Ya gitu terus siklusnya berjalan gitu. Makanya terkadang kayak kamu tuh masih suka rada-rada mikir gitu ya, apakah lebih baik aku tuh cabut aja ya, move on gitu ya, pergi ke yang lain, atau lebih baik aku menanti kejelasan dari dia gitu. Karena nih orang tuh makin ditunggu makin gak jelas gitu ya, makin diberi lampu hijau gitu, makin orang ini gak mengutarakan perasaannya. Nah ya, makanya kenapa ya hubungan kamu tuh hubungan torpedo. Torpedo salah ya, salah guys. Kalau torpedo itu salah ya. Hubungan apa? Tornado ya, muter-muter gak jelas. Kalau torpedo kan gak boleh dibahas ya. Tit. Jadi kayak hubungan tornado gitu, muter-muter gak jelas gitu ya. Tapi kalian berdua gitu, ini sama energinya, sama-sama saling mencari gitu ya. Dan saat ini emang yang aku rasakan tuh, kamu tuh kayak lagi pengen ngetes bagaimana sih kesetiaan dia sama kamu gitu. Bagaimana hidup dia tanpa dirimu. Makanya ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini kayak mulai ngebiasain dia gitu. Yang biasanya dia kamu spesialin gitu ya. Kayak misalkan dia ngasih perhatian, oke lah ya, kamu balas perhatian dia. Tapi saat ini ya udah B aja gitu, karena kamu ingin memastikan gitu ya seberapa kuat sih gitu ya diri kamu tanpa aku. Nah kayak gitu. Emang ya menurut aku tuh nggak mudah ya menjalin hubungan dengan orang yang punya trauma ya. Bisa dibilang tuh ya jadinya nggak normal. Kenapa nggak normal? Ya orang yang punya trauma itu kan jadi serba hati-hati sebelum melangkah gitu. Ya aku tahu sih sebenarnya maksud dia tuh baik gitu. Dia nggak mau gerusa-gerusuh, dia nggak mau adanya kegagalan yang ke-1, kedua, ketiga, kesekian kalinya gitu. Makanya saat ini dia jauh lebih hati-hati dalam menentukan pasangan. Karena basically ini orang sebenarnya sangat setia, ya sangat setia. Tapi ketika dia merasakan pengkhianatan, waduh, ya udah ya. Dia udah kayak ibarat kata tuh udah kronis. Ya, udah kayak asam lambung yang asam lambung yang kronis itu ya. Udah kayak gitu. Jadi kayak sakitnya tuh luar biasa gitu, dan sembuh pun juga rasanya tuh sangat sangat susah gitu. Dan di sini peran kamu sebenarnya menjadi apa ya, harus memberikan rasa trust ya, harus memberikan rasa kepercayaan kepada dia bahwa gue tuh nggak sama gitu ya sama orang-orang yang pernah nyakitin kamu di masa lalu. Aku ya aku, masa lalumu ya masa laluku ya. Beda zaman, beda rasa. Ya, beda orang ya tentunya beda perasaan gitu. Jadi jangan pernah nyamakan aku dengan yang lain gitu ya. Udah, jalani aja hubungan ini ya. Meskipun penuh dengan torpedo lagi, tornado maksudnya ya. Walaupun muter-muter kayak tornado tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh kayak kamu selalu semangatin dia, dan kamu harus memberikan trust kepada dia gitu. Bahwa aku tuh nggak sama ya seperti dajjal-dajjal yang pernah ngehianatin lo gitu, guys. Oke, kita coba lihat lagi di sini ya. Kita lihat siapakah dia, seseorang yang diam-diam pengen ngedapetin cinta kamu. Nah, ya kita lihat tuh siapakah dia, seseorang yang diam-diam pengen ngedapetin sampai batuk tuh ya. Bagaimana siapakah dia, seseorang yang diam-diam pengen ngedapetin cinta kamu tuh, Tara. Ya, dia orangnya twin.
Tuwir tuh apa? Ya, jadi bisa dipastikan gitu, kamu sama dia ada perbedaan usia yang ngejomplang jauh gitu. Jadi kayak kamu sama dia ini ada perbedaan jarak usia yang sangat jauh, di mana orang ini usianya lebih dewasa dia ketimbang kamu. Tapi meskipun nih orang gadun, ya meskipun nih orang tuwir, tubang gitu ya, tapi nggak masalah gitu, karena orang ini tuh selalu membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Dia tahu bagaimana cara nge-treat kamu, dia tahu cara ngebuat diri kamu ngerasa nyaman gitu. Dan dia tahu bagaimana cara memanjakan kamu. Makanya kenapa gitu, meskipun ya hubungan kalian ini usianya ngejomplang jauh, tapi kayak kamu tuh ngerasa ngejalin hubungan dengan orang yang seumuran kamu. Karena ya dia bisa mengadaptasikan diri kayak puisi ya, kayak novel gitu, diadaptasi dari novel. Jadi kayak dia bisa mengadaptasikan diri dengan karakter kamu gitu. Makanya kayak ngejalin hubungan sama dia tuh kayak kesannya happy gitu, seneng gitu ya. Terus ini orang emangnya ini orang tuh karakternya nggak romantis ya. Jadi please, bagi kamu yang lebay-lebay gitu ya, ngepengenin dia kayak drama-drama Korea, please gitu, dia nggak bisa kayak gitu. Karena orang ini tuh punya cara treat tersendiri. Dia tahu gitu ya, cara menunjukkan kasih sayangnya lewat tindakan nyata gitu. Kan pengennya kamu tuh, ya, ketika lihat apa tuh ya, ketika lihat drama Korea tuh kayak pengen banget hubungan kita lo aja kali kayak hubungan kita tuh bisa sama kayak mereka gitu, tapi nggak bisa gitu karena ini orang bawaannya nggak romantis. Tapi justru malah seseorang yang seperti ini tuh terkadang seseorang yang bisa diandalkan, karena biasanya orang-orang yang sok puitis, sok romantis ya udah gitu ya, mulutnya tuh kayak comberan gitu ya, tebar pesona sana sini lah ya, kasih perhatian sana sini, nggak taunya gitu ya, padahal dia masih punya hubungan sama kamu gitu. Tapi ini orang beda gitu, ini orang tuh ketika udah klik sama satu orang ya udah, lo aja yang diklik gitu ya, dia nggak bakal lari ke yang lain-lain ya, udah fokusnya ke kamu aja gitu ya. Tapi sisi negatifnya dia nggak bisa gitu ya ngikutin alur drakornya kamu ya, nggak bisa ngikutin halunya kita. Ya, kenapa? Ya karena dia punya cara tersendiri buat menunjukkan kasih sayangnya. Terus beberapa dari dia termasuk orang yang sangat mapan ya, secara finansial maupun pekerjaan. Jadi gitu ya, ketika dia udah nikah sama kamu, ya udah gitu, dia sudah siap secara finansial gitu ya, maupun secara apa ya bahasanya ya, intinya itu mapan secara finansial, artinya kan kayak orang ini berarti sudah tanggung jawab gitu ya, sudah sangat siap lillahi ta'ala buat nerima kamu. Tapi ya please gitu ya, meskipun dia mampu secara finansial, tapi jangan porotin dia ya, kasihan gitu. Karena ini orang juga yang aku lihat tuh perjuangan dia bisa sampai di titik ini tuh nggak mudah gitu, karena beberapa dari dia emang bukan terlahir dari orang yang kaya, bukan terlahir dari keluarga kolong merat gitu ya, kayak yang punya BCA, sorry, nggak di endorse ya, kayak yang punya CEO ini, kayak CEO itu, no ya, dia emang terlahir dari keluarga yang fighting. Jadi kayak yang mengharuskan lo harus bisa berdiri di atas kaki lo sendiri kalau kamu tuh pengen sukses dan berhasil. Udah, orangnya kayak gitu ya. Terus dia juga orangnya nih bawaannya dewasa ya, dewasa. Jadi kayak, tahu nggak sih ya, orang dewasa ketemu orang yang imut-imut kayak kamu ya, imut bukan lucu, imut ya. Yang imut lah intinya ya, yang imut-imut kayak kamu, yang kamu tuh orangnya kayak mudian gitu, mood kamu tuh muda mood swing gitu. Tapi ini orang tuh dewasa banget nyikapin kamu. Jadi ketika kamu ngambek ke dia gitu, dia nggak balas ya, dia nggak balas ngambekin kamu, cerewetin kamu, bacotin kamu, nggak gitu. Tapi dia bener-bener cari momentum yang pas. Ya buat apa? Buat nyelesain masalah sama kamu. Karena kamu orangnya nggak bisa ditekan, kamu juga orangnya nggak bisa dikasar. Nah ya, cocok tuh kamu ketemu orang yang bisa membawa diri ya, orang yang pembawanya dewasa. Karena ya, kalau childish ketemu childish ya udah jadinya paut atau taman kanak-kanak gitu ya, berantem terus ya. Tetapi ya, ketika paut ketemu sama universitas, nah jauhnya kan bisa, oke adik-adik ya, kita harus sabar dulu. Kayak gitu ya, kita harus tenang dulu ya, relaksasi dulu. Nah gitu. Jadi menurut aku tuh cocok gitu, karena kamu orangnya nggak bisa ketemu orang yang
arogansi, kamu nggak bisa orangnya ketemu orang yang nggak dewasa gitu, karena kamu aja butuh gitu sosok seseorang yang dewasa. Nah tuh ketemu ya pas. Cuman di sini yang perlu kamu tahu ya, ini orang susah ditebak gitu ya, orang susah ditebak. Jadi kayak bener-bener peran kepekaan kita lah yang sangat dibutuhkan, karena kamu nggak akan bisa memahami dia kalau kamu tuh hanya kenal singkat sama nih orang gitu. Karena ini orang tuh kayak apa ya, nggak mudah kedetek gitu ya bagaimana karakternya. Nah mungkin dewasa sih iya, tapi kan cuma dewasa aja, kita nggak tahu sisi dalamnya. Nah ini orang tuh kayak karakternya susah ditebak. Jadi memang benar-benar butuh durasi waktu yang cukup lama untuk bisa ngedetek gitu ya bagaimana sisi dalamnya dia sebenarnya. Nah gitu ya. Kita cek lagi di sini. Wow, ini kuat ya energi dia. Kalau dia seorang Taurus ya, dia kuat banget. Kalau dia seorang Taurus, artinya apa ya? Energi dia, match-nya dia sama kamu kuat banget. Kalau dia seorang Taurus. Tapi kalaupun dia bukan Taurus juga, sebenarnya cocok aja gitu. Cuman kayak lebih strong ketika zodiak dia atau sign-nya ya, sign racing-nya dia tuh ini seorang Taurus. Kita coba cek lagi ya. Siapakah dia seseorang yang diam-diam ya, diam-diam pengen ngedapetin cinta kamu. Tuh, dia orang yang suka kebebasan ya. Jadi orang yang suka kebebasan ya jangan ditekan gitu. Kenapa? Ya karena makin dia ditekan, makin dia nggak tahu diri gitu. Makin dia ditekan dan dibatasi, makin dia bertingkah di belakang kamu gitu. Dan aku tuh ngerasa ya orang ini tuh kayaknya masih berada di dalam satu circle pertemanan kamu ya. Karena di sini the world ya, the world ini menggambarkan kayak lingkaran. Lingkaran tuh apa sih? Ya aku tuh ngerasa seseorang yang diam-diam suka sama kamu ini gitu, dia tuh kayak berada di dalam satu circle pertemanan kamu gitu. Kenapa dia suka sama kamu? Awalnya dia nggak suka kok ya. Awalnya kamu sama dia tuh bagaikan musuh gitu ya, suka olok-olokan, suka main ejek-ejekan gitu ya, kayak seolah cuy ya cuy gue nggak sudi gitu ya jadi nama lo gitu ya, jangankan suka gitu ya, jadian aja kagak mau gue. Udah deh kayak apa ya, bagikan air dan minyak. Tapi seiring berjalannya waktu, nah ternyata nih orang tuh ketarik ya energinya sama kamu. Tiba-tiba dia kayak ngasih perhatian lah, tiba-tiba yang bilangnya kamu jadi panggilnya yang lain gitu ya. Yang mungkin dulu dia terlalu arogan gitu sama kamu, tapi saat ini dia tiba-tiba tiba-tiba jadi pribadi yang lebih soft spoken gitu ya. Soft spoken tuh kayak gimana? Ya biasa, lo jir, kemana lo gitu ya. Udah lama ya nggak ketemu. Tapi saat ini lebih jadi soft spoken gitu. Kayak, loh kamu kemana sih gitu ya. Kayak kemarin tuh gue khawatir. Nah kayak contohnya seperti itu. Biasanya jir lo. Ya, dasar tai kipret lo gitu kan. Ya, dulu seperti itu. Tapi sekarang karena berhubung ada perubahan energi gitu ya, dari benci jadi suka. Nah tiba-tiba lagi dia jadi pribadi yang soft spoken. Nah gitu, kamu sendiri juga bingung gitu ya, ini orang kenapa ya, kesambet apa, kesambet petir atau habis tapa dari gua gitu ya. Tiba-tiba kok yang awalnya arogansi ya, tiba-tiba lagi ya soft spoken lagi sama aku gitu ya. Tiba-tiba jadi pribadi yang soft spoken gitu. Kenapa gitu? Iya karena diam-diam ini orang ada perasaan suka sama kamu gitu ya. Terus di sini tuh orang-orang di sekitar kamu sebenarnya mulai curiga ya kalau dia ada rasa sama kamu gitu. Jadi justru malah orang lain yang lebih peka terhadap perasaannya ketimbang kamu sendiri. Nah tuh kan ketemu. Jadi kayak kamu aja kayak ngerasa, ih nih orang tuh kayaknya biasa aja sama gue, nih orang tuh nggak ada rasa gitu. Justru malah teman-teman kamu ya, atau mungkin orang-orang di sekitar kamu yang ngasih kamu tahu, yang ngasih kamu apa ya, bingung juga nih ya, yang ngasih tahu kamu gitu ya, bahwa ternyata gitu ya, nih orang tuh kayaknya ada rasa deh sama lo gitu, karena kok kayaknya nggak kayak biasanya gitu. Nih orang kan biasanya kayak kurang ajir banget gitu ya, panggil kamu aja jarjir-jarjir gitu ya, terus panggil kamu aja kayaknya
pakai sebutan apalah gitu ya, pakai sebutan hewan lah, pakai sebutan apa tuh ya. Tapi kok saat ini kok kayaknya berubah ya, jadi kayak pribadi yang soft-spoken. Jangan-jangan dia ada rasa deh sama kamu. Terus kamu balas gitu ya, ih nggak deh gitu, kayaknya nggak mungkin. Nah karena kamu nggak peka gitu ya. Justru malah orang-orang di sekitar kamu yang lebih peka terhadap perubahan dia kepada kamu gitu. Karena biasanya nih gitu, kamu sama dia bagikan tikus sama kucing gitu. Tapi saat ini bagikan Hello Kitty ketemu sama Hello Kitty gitu ya. Bagikan kayak apa ya? Si putri kerudung merah ketemu sama pangeran gitu ya. Seperti itu guys. Kita lihat lagi. Oke. Terus aku ngerasa ya bahwa kamu sama dia sebenarnya ada potensi ngegantung loh. Ya, potensi ngegantung tuh apa gitu ya, meskipun kamu udah tahu ya perasaan dia ke kamu, tapi kedepannya ya ada potensi hubungan yang sangat ngegantung. Artinya apa? Lagi-lagi ya nggak jelas lagi. Lagi-lagi tuh nggak jelas gitu ya, dibilang dia ada perasaan suka sama kamu tapi rasanya kayak ngegantung gitu. Kenapa ya? Karena dia nggak nembak-nembak atau sebaliknya gitu ya. Terus dibilang dia nggak suka gitu ya, dibilang dia nggak suka ketika kamu deket dengan yang lain, tapi dia marah gitu ya, muncullah rambut singanya gitu, tiba-tiba jepak jedir gitu ya, langsung kayak kebakaran jenggot gitu ya, kamu dimarah-marahin lah, kamu dijutek-jutekin. Nah ada potensi seperti itu, tapi itu nggak selamanya ya, karena di sini yang aku lihat tuh secara energi ya, kayak kalian tuh emang ditakdirkan untuk jadi musuh dulu ya, habis jadi musuh jadi bestie, jadi temen dulu. Nah habis jadi temen ya kalian jadilah seorang pasangan. Nah seperti itu yang aku maksud. Jadi emang kayak kisah kalian tuh nanti bagaikan ini ya, bagaikan kamus cerita gitu ya, setebel gaban gitu, kalau diceritain, kalau ditulis gitu ya. Tapi ya itulah namanya kehidupan. Terus kita cek lagi ya, di sini bottom decknya ada apa? Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Oke, terlalu banyak rencana. Nah, tuh kelihatan. Jadi diam-diam seseorang yang suka sama kamu, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh kebanyakan planning, tapi nggak ada tindakan, nggak ada action. Tuh ya, ambrol ya, ambiar. Saking excitednya guys ya, jadi ini udah ya, kita abaikan aja. Jadi kita ambil yang bottom decknya tadi ya. Ini kita tebar gini. Kita ambil yang bottom decknya tadi, karena aku terlalu excited guys ya. Terlalu ke-trigger sama energi kalian. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kayak ada bom meletus gitu ya. Oke, jadi di sini dia adalah seseorang yang menurut aku terlalu banyak wacana tapi nggak ada action, nggak ada tindakan gitu. Kayak apa ya? Contohnya ya kamu pernah lah gitu ya dijanjikan buat hangout ke sini kayak ya, buat traveling ke sana ke sini gitu. Tapi hanya wacana doang gitu, nggak ada tindakan. Terus beberapa dari dia juga sempat gitu ya pernah janjiin kamu, tapi sampai detik ini janji dia tuh masih belum terrealisasi. Sehingga terkadang diri kamu tuh ngerasa mikir gitu ya, ini orang tuh sebenarnya hati dia terbuat dari apa sih pikirannya gitu ya. Aku nggak tahu ya, harus mengenali jalan pikiran kamu tuh kayak gimana gitu. Karena kamu tuh orang yang menurut aku tuh terlalu, satu tindakan belum dilakukan udah ngelakuin rencana baru. Nah sepertinya ini juga akan berlaku sama hubungan kamu gitu. Ini hampir sama ya, kok heran juga gitu. Dari tadi energinya itu sama gitu. Jadi kayak ini meskipun kamu udah tahu perasaan dia ya, tapi ya itu tadi, hubungan kamu tuh hanya sebatas wacana aja. Perasaan dia ke kamu tuh hanya sebatas wacana. Jadi kayak cuma kayak ngasih apa ya, ibarat kata tuh ini orang nggak pernah nembak kamu gitu, tapi sok-sok ngasih perhatian ke kamu. Nah kayak gitu ya, jatuhnya hampir sama juga sama yang tadi gitu ya. Jadi kayak ya aku ini siapa loh gitu, tapi kenapa kamu seperhatian dan se-effort itu sama aku, tapi kamu nggak pernah nembak aku. Nah kayak gitu nanti gitu ya. Terus beberapa dari dia ini juga orang yang menurut aku tuh gengsi dia gede gitu, gengsi dia gede. Ya udahlah gitu, kalau kamu emang ada perasaan sayang sama aku, ya udah tunjukkan aja rasa sayangmu gitu ya, nggak perlu pakai kode A, kode B, kode C gitu. Nih orang juga ya, kalau dia cowok tuh ya, ini cowok yang aneh gitu, karena dia suka gitu ya nyindir-nyindir kamu lewat status, lewat sukanya tuh kayak bikin reels, bikin quotes gitu yang nggak jelas, yang tujuannya itu sebenarnya ngenanya ke kamu. Nah tuh ya. Terus
beberapa dari dia tuh ada yang pernah berantem sama kamu, dan kalian pernah juga sempat gitu ya bertengkar dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi setelah kalian damai, akhirnya benih-benih cinta tumbuh. Nah, itu tuh. Jadi hampir sama ya energinya. Jadi yang awalnya benci tiba-tiba jadi cinta. Terus bentar ya, aku lihat dulu energinya. Oke. Saat ini emang yang aku lihat, sebagian dari dia tuh saat ini kayaknya lagi fokus ngejar karir gitu. Dan dia kayak punya kesibukan lain tersendiri. Makanya akhir-akhir ini dia nggak banyak waktu ya buat komunikasi dengan kamu. Dan diri kamu pun juga kayak ngerasa ada yang hilang dari dia. Nah tuh ya, ada yang hilang, kayaknya ada yang aneh gitu ya. Kayak ibarat kata tuh sayur kurang bumbu gitu ya. Biasanya tuh kamu ngetrit terus ke aku gitu ya, kayak kirim-kirim kasih perhatian, kayak ya kirim-kirim kasih sayang gitu ya, ngasih buket bunga kayak pret. Ya intinya seperti itulah gitu. Tapi saat ini kok kayaknya kita mulai berjarak ya, intensitas kita sebenarnya bukan karena dia nggak suka sama kamu sih, karena emang yang aku lihat tuh kerjaan dia sekarang jauh lebih banyak tekanan gitu, dan itu yang sebenarnya wajib kamu tahu. Terus bentar ya, aku lihat lagi. Sebenarnya yang aku rasakan, dia udah cukup lama ngincer kamu ya, udah cukup lama ngincer kamu. Tapi pada saat dulu yang aku lihat ya, kamu tuh masih punya pasangan gitu. Dan saat ini kebetulan gitu ya, kamu tuh nggak terikat hubungan sama siapapun. Ya emang lagi deket sih sama beberapa orang gitu, tapi kamu kayak ngerasa nggak klik aja sama mereka gitu ya. Makanya ini yang aku rasakan tuh ya, beberapa dari dia gitu ya, hello. Beberapa dari dia tuh kayak mulai memberanikan diri gitu ya, buat menunjukkan nih loh, gue tertarik sama kamu gitu, nih loh aku ada rasa sama kamu gitu ya. Tapi ya itu tadi, dia masih bukan belum sih ya, tapi kayak dia lagi nunggu momen yang pas aja buat nyampaikan perasaannya. Tapi sebenarnya meskipun gak disampaikan, kamu tahu kok gitu ya, sesayang apa dia sama kamu, sepeduli apa dia tanpa dirimu ya, semencemaskan apa ketika kamu gak ada kabar gitu. Jadi kayak ya mungkin dia suka tanyain kali ya, tanyain ke ortu kamu, hello. Hello mama gitu ya, kemana kah gitu ya si ini ya, si keong cantik gitu ya, atau mungkin si kuda liar, kemana kah kamu gitu ya, kok tadi absen gitu ya, nggak masuk kerja, tuh ditanyain kamu ya. Itu sebagai bentuk rasa kepedulian dia terhadap kamu. Terus kita lihat ya gimana kita cek dulu ya, gimanakah ini energi dia sekarang. Terus kita akan lihat ya, habis energi kita akan lihat bagaimana progresi dia ke depannya. Kita lihat dulu bagaimana energi dia sekarang, energi dia sekarang. Tuh, wow, menarik ya. Dalam waktu dekat ya, seseorang yang kamu tahu bahwa dia menyembunyikan perasaannya kepada kamu ya, dalam waktu dekat dia akan mengutarakan isi hatinya ke kamu. Akhirnya apa? Ya udah, kamu tuh bener-bener bisa plong gitu. Ternyata selama ini ya, yang kamu duga-duga gitu ya, yang tidak kamu sangka-sangka, ternyata dia benar-benar gitu ya menyatakan isi hatinya kepada kamu. Kenapa tuh? Nah, kenapa lagi gitu ya? Kenapa? Ya karena dia berpikir gitu ya, dia akan sangat menderita ketika mencintai seseorang tapi tak tersampaikan gitu ya. Jadi mau kamu tolak kek gitu ya, mau kamu jitak kek, mau lu tendang, ya udah yang penting ungkapin aja gitu ya. Dalam artian tuh berani berperang dulu, urusan kalah menang itu belakangan. Nah, prinsip dia jadi seperti itu. Karena kan juga mungkin dia setelah melewati bertahun-tahun gitu ya, dia berpikir ya percuma juga gitu ya, kita naksir sama orang tapi kita nggak pernah nyampein isi hati kita kepada dia gitu ya. Dia bisa jadi mati penasaran tuh nantinya ya. Makanya dia ungkapkanlah ya dalam waktu dekat kepada diri kamu. Untuk apa? Lebih memvalidasi gitu ya. Jadi kayak mau kamu terima, mau kamu nggak, udah itu terserah hak kamu ya, itu urusan hidup kamu, yang penting aku udah sampein dulu. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi dia sekarang. Nah, penasaran tuh ya,
Bagaimana energi dia sekarang? Bagaimana energi dia sekarang? Tuh. Oke. Energi dia sekarang. Wow, dia sedang mengamati kamu. Ya, karena dia tahu gitu bahwa saat ini kamu sedang kurangi intensitas kamu ya buat berkomunikasi sama dia. Kamu yang memilih menjaga jarak karena gitu kesel juga gitu ya, bete juga ngeladeni seseorang yang nggak ada kejelasannya gitu. Makanya kenapa diam-diam orang ini pantau pergerakan kamu tuh ya. Jadi diam-diam tuh dia pasang CCTV, pasang radar gitu ya. Mungkin bisa aja gitu ya sosmed kamu disadap sama dia. Mungkin ya, karena beberapa dari dia ini orangnya kayak pinter IT loh ya, atau mungkin dia ngamatin kamu ya dari kejauhan. Kenapa tuh ya, ada yang aneh gitu ya, tiba-tiba kayak kamu tuh jaga jarak sama aku gitu ya, kenapa gitu ya, padahal aku nggak ngerasa mukul kamu, nggak nyubit kamu ya, tidak mendapatkan sesuatu yang enak-enak dari kamu, tapi kenapa gitu ya, kok kamu sayang gitu ya, tiba-tiba tuh menjaga jarak aja dari kamu. Tuh, dia sedang ngedeteksi, sedang mencari tahu sebab musababnya kenapa kamu jaga jarak sama dia. Nah, kemudian ya, setelah dia mengamati kamu, ini akan ada pergerakan, akan ada tindakan. Nah, di situ kamu tuh harus sebenarnya mengutarakan gitu ya, isi hati kamu, apa yang menjadi gejolak unek-unek kamu tuh sampein ke dia. Karena kalau kamu nggak menyampaikan, hanya sebatas kode-kode sandi morse kayak pramuka, ya udah dia nggak bakal tahu gitu loh. Jadi ungkapkan aja gitu ya, ngomong sejujurnya. Sebenarnya ini hubungan tuh mau dibawa kemana sih gitu, aku tuh nggak bisa gerak kemana-mana gitu ya, karena yang aku rasakan tuh kok kayaknya kamu ngebet ya. Kok kayaknya kamu ngebet gitu ya, kok kayaknya kamu ngebet sama aku ya, seolah-olah menandakan kalau kamu tuh ada perasaan, tapi belum juga gitu ya, kamu menunjukkan adanya tanda-tanda buat nembak aku. Nah, kamu harus ungkapkan gitu, karena kalau kamu nggak ngomong ya udah kamu yang mati penasaran, bukan dia. Lebih tepatnya seperti itu. Aduh ya ampun, minum lagi, minum dulu guys ya, karena capek juga gitu ya. Ini napas sudah ngos-ngosan nih ya. Alhamdulillah, kita lihat lagi. Aduh, penasaran ya, bagaimana energi dia sekarang? Bagaimana energi dia sekarang? Bagaimanakah energi dia sekarang? Kita lihat dulu. Tuh, ya. Yang aku lihat dia sedang bikin strategi, ya. Strategi apa? Ya, tunggu aja. Ya, dalam waktu dekat ya akan ada bom waktu yang akhirnya akan terbongkar. Jadi dalam waktu dekat tuh ya dia sedang nyusun strategi gitu, strategi yang pas gitu ya. Untuk apa? Ya untuk lebih memperjelas gitu ya kedekatan hubungan kita gitu. Karena ya aku tuh udah cukup lama suka sama kamu. Ya meskipun kamu bukan peri atau bidadari gitu, tapi aura kamu sungguh menghipnotis gue gitu ya, bikin gue terkiwir-kiwir gitu ya. Jadi dia sedang membuat ya suatu strategi untuk menyatakan isi perasaannya. Wow. Ya, tiba-tiba dia kirimin kamu buket bunga gitu ya, tiba-tiba kamu di ini ya, ditembak pakai ini, pakai senapan. Enggak ya, maksudnya tuh kayak jangan-jangan kamu dipersiapkan suatu kejutan gitu ya, kamu diajak ke suatu resto kayak tiba-tiba udah disiapin kue, disiapin cincin, barangkali gitu ya. Yang jelas tuh dia sedang menyiapkan strategi untuk menyampaikan perasaan dia kepada orang tercinta. Siapa? Ya kamu dong gitu ya. Terus ini juga yang aku lihat tuh dia merasa bahwa emang saat ini udah waktu yang pas buat dia ngecari hubungan yang serius. Kenapa? Ya karena ya sekarang kan udah tahun 2026 gitu. Dia juga nggak mau jadi bujang lapuk gitu ya. Dia juga nggak mau gitu ya, jadi apa ya, dalam artian tuh punya barang yang nganggur gitu, jadi pakai aja gitu, asal lagi bermanfaat. Ya makanya dia kayak ya udah deh, ini mungkin waktu yang tepat gitu ya buat gue cari pasangan, buat gue cari jodoh gitu ya. Ya udah let's go aja. Dia masih baca strategi itu. Kita cek lagi di sini. Siapakah bagaimana energi dia sekarang ya? Bagaimanakah energi dia sekarang? Tuh ya. Aku ngerasa ya bahwa dia lagi bikin kamu penasaran
Tuh, ya. Kenapa? Ya dia emang sedang memainkan gitu ya, suatu teka-teki kehidupan untuk membuat diri kamu tuh makin penasaran sama dia. Nah, ini kan yang awalnya suka dia ke kamu, tapi saat ini justru malah berbalik gitu ya. Kamu yang dibikin penasaran sama dia tuh, ya. Makanya, ya, kenapa beberapa dari kamu tuh kok akhir-akhir ini tuh selalu mencemaskan dia, selalu memikirkan dia, khawatir tentang dia. Intinya dia. Ya, intinya tuh kayak seotak-otak kamu tuh tentang dia terus gitu. Kayak aduh dibikin stres nih akhirnya sama gue. Nah, itu suatu misi yang berhasil ya, suatu tindakan yang telah dia lakukan untuk membuat diri kamu tuh justru malah kebalik makin penasaran ke dia. Nah, ya. Jadi nggak usah bingung gitu ya, sikapinya apa? Ya udah, tarik ulur aja dia gitu ya, tarik ulur aja dia gitu. Karena kan dia sedang membuat kamu penasaran. Nah, di sini kamu yang bisa memerankan. Coba gitu ya, dia gantian kamu tarik ulur gitu ya, biar dia apa? Juga balik makin penasaran ke kamu gitu. Karena sebenarnya yang aku lihat tuh dia sebenarnya ingin lebih memastikan aja sih gitu ya, ingin lebih memastikan ya seberapa sayang kamu sama aku ya, dan seberapa kamu ada rasa kehilangan diriku jika tanpa aku. Nah, dia ingin memvalidasi hal itu dari kamu gitu guys. Ya, kita cek lagi di sini ya. Kita cek lagi ya, bagaimana energi dia sekarang, bagaimana energi dia sekarang ya. Bagaimanakah energi dia sekarang? Tuh. Wow, ya menarik. Di sini ada kartu Five of Pentacle. Artinya, dia nggak nyesel ya. Dia nggak nyesel mengenal kamu, meskipun ya ini orang tuh sebenarnya udah beberapa kali ya nggak kamu respon, udah beberapa kali kamu tolak gitu. Ini orang nggak tahu diri atau ya lebih tepatnya bukan nggak tahu diri, tapi ini orang tuh lebih yang nggak menunjukkan rasa pantang menyerah dan putus asa gitu. Jadi kayak meskipun dia udah pernah gitu ya kamu tolak, tapi dia merasa bahwa ini bukan akhir dari segalanya gitu ya. Pahlawan kita aja gitu ya, perang pakai bambu runcing. Hello. Sedangkan aku gitu ya, yang di zaman modern ini, aku harus bisa ngedapetin kamu dengan cara apapun gitu ya. Ya, hati-hati tuh, jangan sampai gitu ya celana dalam kamu dicuri. Nggak ya, bercanda. Jangan sampai gitu ya tiba-tiba rambut kamu digundul gitu ya. Digundul buat apa? Dibawa ke dukun. Nah, amit-amit jangan sampai gitu ya. Ini cuma ibaratkan. Nah, jadi kayak orang ini tuh ingin, ya udah finally tuh ingin ngedapetin kamu gitu. Dia nggak menyerah gitu, meskipun udah kamu tolak yang pertama ya, meskipun udah kamu tolak yang ketiga, yang keempat, nggak peduli gitu ya. Yang penting gue udah hak gitu ya, sayang sama kamu. Jadi aku nggak akan menyerah gitu. It's okay lah gitu ya. Mungkin ada yang ragu dari diriku, tapi aku akan effort memperbaiki segalanya ya. Biar apa? Ya udah, biar aku bisa ngebuktikan ke kamu bahwa aku nggak main-main gitu. Ini orang emang yang aku lihat tuh dia serius ya. Ini orang juga yang aku lihat tuh fokus ke kamu. Nah ya. Jadi dia nggak peduli gitu ya. Selagi janur belum melengkung, artinya kamu bukan milik siapapun. Ya, jadi dia berpikir seperti itu. Ya udah deh gitu, silahkan gitu ya saat ini ya, meskipun kamu deket sama ini, deket sama itu, aku yakin gitu bahwa akhir pencarian jati diri cinta kamu jatuh ke tangan aku. Wow. Lebih ke seperti itu tepatnya ya. Jadi dia nggak peduli gitu ya. Selagi janur belum melengkung, artinya ya diri kamu tuh bukan milik siapapun, dan dia percaya bahwa akhirnya kamu akan menjadi milik dia untuk selama-lamanya gitu. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya ya. Aku lihat ya di sini ada kartu The Hangman, ada suatu perubahan transisi ya, dari sesuatu hal yang menggantung menjadi sesuatu hal yang jelas. Tapi di sini ya, bukan jelas-jelas dia ngebenci kamu ya, tapi dalam waktu dekat jelas-jelas kamu akan lihat bahwa dia benar-benar mencintai kamu dan ingin memiliki kamu gitu. Jadi ada suatu transisi dalam waktu dekat gitu ya, dimana dari semua energi yang aku bacakan gitu, mungkin ada yang jelas, mungkin ada yang kurang jelas, mungkin ada yang abu-abu, bahkan ada juga yang gelap banget. Ya, gelap banget kayak gagal pakai skincare gitu ya, jadi mukanya ngedop gitu ya.
ini ya, burem nggak jelas gitu. Tapi gitu dalam waktu dekat tuh akan ada sesuatu hal yang jelas. Jadi percayalah akan adanya suatu proses. Karena bagaimanapun juga proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Jadi meskipun ya mungkin di awal tuh ikatan kamu emang bener-bener udah amburadul gak jelas sama dia gitu. Tapi aku percaya gitu bahwa di balik itu semuanya ya kalian tuh akan dipertemukan sama semesta ya dalam momen yang bener-bener sangat matang gitu ya. Oke, terus di sini kita lihat ya progresnya ya, bagaimana progres dia. Bagaimana progres dia dalam waktu dekat? Progres dia dalam waktu dekat. Tuh, dia lagi nyantai aja ya. Progres dia artinya apa? Sudah nggak usah banyak kata ya, jalani aja secara santai, tapi dia pasti bawa cinta dia ya, bawa cinta kamu tuh akan ke dia gitu loh. Maksudnya seperti itu. Terus beberapa dari dia juga sepertinya lagi berekonsiliasi ya, rekonsiliasi untuk menjadi sosok pribadi yang lebih dewasa. Dia juga ingin gitu ya bagaimana lebih dalam memahami sisi terdalamnya kamu, karena mungkin saja gitu ya beberapa ya beberapa dari dia tuh hanya tahu gitu ya, hanya dari sisi permukaan kamu. Makanya ya ibarat kata tuh kayak dia ingin lebih mendalami peran menjadi seorang pasangan gitu ya. Peran tuh apa? Ya udah nggak cuma tahu dari sisi permukaannya aja gitu, tapi dalamnya nggak tahu, sama aja buta dong. Nah kayak gitu maksudnya ya. Kita cek lagi di sini bagaimana sisi lagi salah ya, bagaimana progres dia ke depannya. Wow, beberapa dari dia ada yang ingin berbaikan sama kamu ya, terutama bagi kamu yang rasa saat ini sedang berkonflik sama dia gitu ya. Jadi ada seseorang yang ingin gitu ya berdamai dengan keadaan, berdamai dengan dirimu gitu, karena ya udah capek gitu ya kita harus silent treatmentan gitu ya, kita harus nggak sapa-sapaan gitu. Ya, lebih baik cinta-cintaan dong, cium-ciuman terus pelukan. Jangan lah ya, dosa ya, dosa ditanggung masing-masing. Kita lihat lagi. Bagaimana progresnya ke depannya? Progresnya ke depannya. Wow. Menarik ya. King of Fun. Tuh, kan lihat ya. Ini beberapa dari mereka tuh akan lebih beraura ya, akan lebih berwibawa maksudnya. Berwibawa apa? Ya mungkin ya selama ini kamu melihat bahwa dia ini sosok yang menurut kamu tuh kurang serius gitu ya. Sosok yang terlalu menyebalkan, sosok yang terlalu childish, atau mungkin beberapa dari dia terlalu inner child gitu ya. Jadi kayak ya dalam waktu dekat tuh dia berprogres gitu menjadi seseorang yang lebih berwibawa, lebih beraura gitu ya. Lebih menunjukkan kematangannya karena apa? Ya karena dia mencintai kamu. Kalau dia nggak cinta mah ya udah dia mungkin putus asa gitu ya. Ngejalanin hidup juga flat-flat aja gitu ya. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan readingan ini ya bisa memberikan energi positif bagi diri kalian semuanya. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan langsung saja klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Oke guys, yang mudah-mudahan kalian sehat selalu dan pastinya selalu tetap seneng ya station nontonin ya postingan ya readingan dari aku yang super iwiri-iwiri ini ya. Oke, thank you, sampai jumpa, bye.